Shalom, jemaat dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema Transformers. Tentu saja Transformers yang kita mau pelajari hari ini bukan Transformers robot yang seperti kita nonton di dalam film ataupun di bioskop kayak si Optimum Prime ataupun si Bumblebee atau rekan-rekan lainnya. Nah, tetapi Transformers yang kita mau pelajari hari ini membicarakan tentang manusia yang membawa perubahan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini yang telah Engkau berikan. Roh Kudus, datanglah urapi setiap kami dan bicaralah pada kami. Bila kami mengenal akan firman-Mu dan hidup kami diubahkan, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang untuk mendatangkan kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau memimpinnya dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Nah, saya percaya kita semua sudah tidak asing dengan yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 yang mengatakan bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Di sini mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kita adalah terang dan garam dunia. Ini membicarakan tentang bahwa kita semua adalah orang-orang yang membuat dampak. Nah, terang membicarakan bahwa kita akan membawa dampak pada kegelapan. Semakin gelap suatu tempat ataupun semakin gelap suatu ruangan, maka terang itu akan semakin berfungsi, semakin bercahaya, semakin bersinar. Nah, sama juga dengan garam. Semakin hambar suatu makanan, maka garam itu akan berfungsi dengan lebih bagus untuk memberikan rasa. Tetapi jikalau makanan tersebut telah ada rasa lainnya, misalkan rasa manisnya, bisa kita memberikan garam, mungkin tidak gampang terasa. Nah, tetapi kita adalah terang dan garam dunia yang diciptakan Tuhan. Artinya kita adalah orang-orang yang seharusnya membawa pengaruh kepada orang lain. Kita tahu bahwa kita semua adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan. Kita bukan makhluk individu. Nah, setiap kali kalau membicarakan tentang makhluk individu, saya akan mengingat dengan seorang teman yang sangat dekat dengan saya. Dia selalu mengatakan bahwa saya ini adalah makhluk individu, karena kemanapun juga saya sendirian, saya seolah-olah tidak membutuhkan orang lain. Maka dia mengatakan saya ini adalah makhluk individu. Tapi saya mau beritahu saudara, setiap kita ini adalah individu-individu tersendiri yang saling membutuhkan. Makanya kita disebut sebagai makhluk sosial. Di dalam makhluk sosial ini artinya setiap hari kita perlu saling berinteraksi. Setiap hari kita perlu berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan orang yang bisu tuli pun mereka juga berupaya untuk berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa isyarat, dengan bahasa tangan mereka. Apalagi dengan orang yang normal kayak kita ini yang bisa bicara, yang sehat semuanya. Kita akan lebih sering untuk berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Karena pada prinsipnya kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kita saling mengandalkan. Kita tidak bisa tanpa manusia lain. Saya masih ingat beberapa tahun lalu saya pernah menonton satu film yang judulnya adalah Castaway. Film itu menceritakan seorang pria yang terdampar di sebuah pulau dalam suatu kecelakaan. Nah, di dalam pulau tersebut tidak ada manusia lain selain dia sendiri. Karena saking kesepiannya dia mengambil sebuah bola dan mulai menggambarkan muka manusia ke atas bola tersebut. Dan setiap hari dia berkomunikasi dengan bola. Ya, artinya setiap hari itu harus bicara. Setiap hari kita itu harus berinteraksi. Setiap hari kita ini saling membutuhkan. Nah, kita adalah makhluk sosial. Kita ini saling membutuhkan. Kita saling berinteraksi, kita saling berkomunikasi. Nah, ini akan membawa sebuah dampak. Nah, ya artinya pada saat kita berinteraksi dengan orang lain ataupun berkomunikasi dengan orang lain, jikalau kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, maka kita akan dipengaruhi orang lain. Maka di dalam Alkitab mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jika kita tidak bisa mempengaruhi orang lain sebagai terang dan garam, kalau kita tidak berfungsi untuk mempengaruhi orang lain, maka orang lain yang akan mempengaruhi kita.
pada prinsipnya kalau kita membicarakan terang dan garam, seharusnya terang itu tidak bakal bisa dipengaruhi oleh gelap. Karena semakin gelap suatu tempat, terang itu akan semakin berfungsi. Itulah saudara dan saya. Itulah yang Tuhan tetapkan dalam hidup diri saudara dan diri saya. Kita bukan seperti orang lain yang tidak di dalam Tuhan. Mereka dalam suatu keadaan, dalam suatu kondisi mungkin mereka stres, mereka bisa mencari cara pelarian tersendiri yang mereka sering lakukan, yang mereka tidak mengenal bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Mereka hanya mencari kesenangan sejenak. Tetapi bagi kita yang di dalam Tuhan, kita mengetahui semuanya. Kita tahu bahwa hidup kita ini ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Seharusnya kita ini tidak akan gampang untuk dipengaruhi orang lain dan jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang transformer. Karena kita adalah terang dan garam dunia. Ya, artinya kita ini adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk membawa dampak. Tuhan tidak mengatakan bahwa kita akan menjadi terang, akan menjadi garam. Tetapi Tuhan mengatakan kita adalah terang, kita adalah garam. Ya, artinya kita di dalam Tuhan, kita sudah menjadi garam dan sudah menjadi terang. Kita memiliki potensi, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, untuk membawa dampak dalam hidup orang lain, untuk membawa dampak dalam lingkungan yang gelap, untuk membawa dampak pada manusia yang hambar. Nah, di dalam Alkitab kita dapat melihat banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang bisa membawa pengaruh. Mereka bukan hanya membawa pengaruh pada pribadi seorang seperti seorang gadis yang mempengaruhi si Naaman untuk pergi cari Elia sehingga kustanya disembuhkan. Bahkan di dalam tokoh-tokoh Alkitab itu ada banyak sekali tokoh yang mereka itu bisa mengubah suatu bangsa, bahkan bangsa yang belum percaya Tuhan. Seperti Yusuf, bagaimana Yusuf dapat mempengaruhi sebuah negara Mesir. Seperti Musa, bagaimana Musa bisa mempengaruhi sebuah negara Israel dan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Seperti Daud, bagaimana dia membawa kembali Taurat Allah dan membawa umat Tuhan untuk menyembah, untuk kembali kepada Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana hidup kita ini benar-benar bisa berdampak, benar-benar bisa membawa suatu perubahan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga keluar. Ciri utama untuk bisa membawakan perubahan, yaitu yang pertama, kita harus diubahkan terlebih dahulu. Kalau kita ini tidak bisa diubahkan, apa yang kita mau bawa untuk perubahan yang lain? Kalau kita masih sama seperti dengan orang lain, tidak mungkin juga kita bisa mengubah orang lain untuk menjadi lebih bagus. Nah, yang pertama-tama kita ini harus diubahkan. Kita ini harus menjadi terang, kita ini harus menjadi garam. Kita harus mengubahkan diri kita terlebih dahulu. Nah, kita akan belajar dari seorang yang bernama Elia. Nah, kita tahu di dalam kita mencatat bahwa Elia adalah orang biasa. Kalau dia tidak berdoa maka tidak ada turun hujan. 3,5 tahun tidak turun hujan. Elia adalah orang biasa. Saya percaya saudara dan saya juga sering menganggap kita ini adalah orang biasa. Tidak bisa apa-apa. Kita bukan pendeta, kita bukan siapa-siapa, kita tidak ada kedudukan. Kita ini orang biasa. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, hari ini kita mau belajar dari hidup si Elia ini. Nah, mari kita sama-sama buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Nah, di dalam Alkitab ini, di dalam Alkitab, Elia ini pertama-tama muncul yaitu di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Dan apa yang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini? Mari kita lihat di ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Nah, kita stop di sini. Lalu berkatalah Elia dari Tisbe, orang Tisbe Gilead. Itu membicarakan bahwa Elia itu adalah orang Tisbe. Tisbe itu merupakan suatu tempat di dalam Gilead. Tisbe itu sebenarnya adalah sebuah kampung. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa Elia itu adalah orang kampungan. Dia bukan siapa-siapa juga. Dia orang biasa seperti saudara dan saya. Jika Elia bisa dipakai untuk mengubah satu bangsa Israel, untuk berbalik dari menyembah Baal kepada Tuhan, saudara dan saya juga bisa. Karena Elia, dia juga orang biasa. Elia, dia dianggap sebagai orang kampungan. Dia bukan siapa-siapa. Dia dapat dipakai Tuhan. Nah, kita baca seterusnya.
Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan." Nah, Elia membawakan satu pesan dari Tuhan kepada Ahab, mengatakan, kalau saya tidak ada mengatakan, tidak berdoa, maka tidak akan ada hujan yang turun. Coba bayangin, seorang kampungan yang berani datang kepada Raja Ahab untuk mengatakan demikian. Mungkin orang-orang tidak banyak yang mengenal dia. Bahkan mungkin tidak ada seorang pun yang mengenal dia. Siapakah Elia ini? Orang kampungan dari Tisbe. Siapakah dia? Karena dia bukan orang yang ternama. Dia bukan siapa-siapa. Kenapa harus mendengarin dia? Nah, setelah Elia mengatakan, Elia mengikuti perintah Tuhan untuk mengatakan. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan." Gawat. Nah, Tuhan barusan menyuruh Elia untuk memperkatakan sesuatu ke Raja Ahab. Habis Elia mengatakan pada Raja Ahab, langsung Tuhan berfirman lagi kepada Elia, "Pergi dari sini, sembunyilah di tepi sungai Kerit." Itu artinya seolah-olah Elia itu terjebak. Seharusnya kalau kita logika mikir, kalau Tuhan hari ini sudah suruh saya untuk mengatakan, kalau saya tidak doa, maka tidak ada hujan pada seorang raja. Seharusnya berikutnya Tuhan akan melakukan perkara yang besar, membuat mereka percaya akan apa yang kukatakan. Karena untuk mengatakan tidak turun hujan kalau saya tidak berdoa, tidak turun hujan, itu butuh waktu. Karena hari ini saya mengatakan tidak turun hujan, hari ini tidak hujan mungkin juga biasa. 1 minggu tidak hujan juga biasa. 1 bulan tidak hujan mungkin juga biasa. Karena curah hujan di sana itu nggak banyak. Jadi seharusnya kalau Tuhan menyuruh saya untuk mengatakan pada Raja Ahab kalau saya tidak doa tidak turun hujan, seharusnya Tuhan harus melakukan sesuatu untuk membuat mereka percaya. Kok sekarang suruh saya harus sembunyi? Sekarang suruh saya harus pergi ke sungai Kerit, sembunyi di situ. Sungai Kerit. Kerit itu dalam bahasa asli itu artinya separation, dipisahkan. Dengan kata sekarang ini yang kita kenal itu artinya karantina. Artinya tidak ada siapa-siapa di situ selain dia sendiri. Elia itu dikarantina di sungai Kerit. Habis dia berapi-api menyampaikan firman Tuhan, malah seolah-olah dia dijebak Tuhan. Tuhan tidak melakukan perkara yang lain untuk mendukung apa yang dia katakan kepada Raja Ahab. Malah Tuhan suruh dia pergi sembunyi di sungai Kerit. Apa sih tujuan Tuhan? Mungkin kalau ini terjadi pada hidup saudara dan saya, kita bakal bisa berontak. Tuhan, bukannya engkau suruh saya mengatakan pada Raja Ahab, kenapa engkau tidak mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu supaya Raja Ahab itu percaya? Kok sekarang suruh saya harus sembunyi? Suruh saya harus kabur. Apa sih maumu Tuhan? Nah, terkadang kita bisa sangka gitu. Tapi Tuhan memiliki rencana yang beda. Kenapa Tuhan mengkarantinakan si Elia di sungai Kerit? Karena Tuhan mau menyiapkan dia. Si Elia ini dari Tisbe Gilead, seorang kampungan. Mungkin pola pikirnya masih belum diubahkan. Tuhan mau mengubahkan dia. Tuhan mau mempersiapkan dia untuk melakukan perkara yang lebih besar. Tuhan mau mempersiapkan Elia sehingga akhirnya Elia itu bisa menantang Nabi Baal dan membalikkan umat Israel kepada Tuhan. Maka terkadang kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Kita hanya bisa melihat sebatas pandangan mata kita. Melebihi pandangan mata kita, kita sudah tidak mengetahuinya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan waktu. Tuhan di luar waktu. Dia memiliki rencana yang full bagi setiap kita. Dia tahu apa yang akan terjadi next. Dan apa yang harus dipersiapkan untuk kita. Dan bagaimana kita harus dilengkapi. Maka Tuhan menyuruh si Elia pergi ke sungai Kerit. Dikarantina di situ. Dan apa yang dilakukan di situ? Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi
Dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Yang artinya Elia tidak bisa apa-apa di situ. Satu-satunya yang biasa dia lakukan adalah mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak mengutus seekor gajah yang membawakan persiapan makanan 1 bulan kepada Elia, untuk dia tidak usah khawatir selama 1 bulan. Tapi Tuhan mengutus gagak yang merupakan burung najis bagi orang Israel untuk membawa makanan sehari 2 kali. Artinya pada saat Elia lapar, burung itu akan membawanya makanan. Nah, Tuhan selalu memiliki cara yang berbeda. Tuhan tidak memakai merpati yang simbol dari Roh Kudus, tapi Tuhan pakai burung gagak yang merupakan burung najis. Terkadang apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita benar-benar tidak bisa mengerti. Tetapi satu hal yang Tuhan mau lakukan terhadap Elia dan terhadap kita adalah supaya kita ini membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak bisa apa-apa lagi. Elia tidak ada seorang teman pun di Sungai Kerit. Dia hanya sendirian di situ. Tidak ada makanan lain selain yang dibawain oleh burung gagak. Dari situ Tuhan membentuk dia, membangun iman dia, membangun hidupnya, mengubah hidupnya untuk menjadi seorang pribadi yang berbeda. Coba bayangin, saudara bisa mikirkan. Saudara akan lebih dekat dengan Tuhan ketika saudara di dalam lembah kegelapan, dalam suatu masalah, atau saudara mendapatkan rezeki atau promosi. Saya percaya jarang sekali ada orang yang mendapatkan rezeki ataupun dipromosi dan kita datang kepada Tuhan berpuasa mengatakan, Tuhan, kenapa saya yang diberkati? Tapi terkadang waktu kita mengalami masalah, waktu kita di dalam lembah kegelapan, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan membangun hubungan dengan Tuhan, meminta Tuhan untuk bukakan jalan. Tuhan mau membangun suatu hubungan kita. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 23. Kita dapat lihat dari ayat 1 sampai 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dari ayat 1 sampai 3 itu semua membicarakan tentang Tuhan. Artinya Daud sedang berbicara dengan orang lain tentang Tuhan. Tuhan itu adalah pihak ketiga. Tetapi apa yang terjadi di ayat keempat? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tokamu itulah yang menghibur aku. Pada saat di lembah kegelapan, yang dia itu diubah menjadi Engkau. Artinya pada saat lembah kegelapan, tidak ada siapa-siapa lagi. Tuhan membangun hubungan langsung dengan Tuhan. Daud membangun hubungan langsung dengan Tuhan. Yang biasa, yang mungkin awalnya dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, seolah-olah dia pihak ketiga. Tetapi di dalam lembah kegelapan, Tuhan menjadi begitu dekat dengan dia sehingga dia bisa mengatakan, Engkau. Tuhan menjadi pihak kedua. Begitulah hidupku. Hidup kita terkadang Tuhan izinkan hal-hal yang buruk terjadi bukan karena Tuhan mau menghukum kita. Terkadang memang karena kesalahan kita. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan selalu memiliki satu tujuan, yaitu ingin membangun hubungan dengan saudara dan saya. Nah, sebagai umat Tuhan, kita yang sudah percaya Tuhan, hidup kita seharusnya berubah. Kita tidak sama dengan hidup kebanyakan orang yang di luar Tuhan. Nah, kita dapat melihat di dalam Mazmur pasal 84 di sini mengatakan, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Di sini membicarakan tentang mereka mau ziarah. Ziarah itu mereka akan ke Yerusalem. Mereka melewati lembah Baka. Lembah Baka itu artinya lembah air mata. Orang yang tidak di dalam Tuhan, lembah air mata itu bisa menghanyutkan mereka. Tetapi bagi orang yang di dalam Tuhan, lembah air mata itu bisa diubahkan menjadi lembah mata air. Bahkan di sini mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, semakin banyak masalah datang, semakin
pusing kita dan semakin tertekan kita. Akhirnya kita akan semakin hilang, semakin gak kuat untuk menjalannya. Tetapi seharusnya saudara dan saya yang di dalam Tuhan, semakin masalah datang, air mata yang keluar dari mata kita bisa menjadi mata air yang dapat menghibur orang lain. Dan kita tidak akan tergeletak, kita akan makin jalan, makin kuat di dalam Tuhan. Nah, terus kita akan lanjutin cerita si Elia. Nah, setelah si Elia dari ke Sungai Kerit, kita tidak tahu berapa lama si Elia di Sungai Kerit. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan membentuk Elia di Sungai Kerit. Tetapi berikutnya di ayat 7 di sini mengatakan, tetapi sesudah beberapa waktu, sesudah sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Kita tidak tahu berapa lama Elia di Sungai Kerit. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, bahkan mungkin juga 3 tahun. Alkitab tidak mencatatnya. Tetapi yang pastinya Elia telah dibentuk oleh Tuhan, telah diubahkan Tuhan di Sungai Kerit. Karena di Sungai Kerit tidak ada siapa-siapa, hanya Elia dengan Tuhan, beserta setiap hari burung gagak yang membawa makanan. Elia telah diubahkan. Dan sekarang Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat. Sarfat itu artinya adalah peleburan, perapian. Artinya Elia itu harus dimurnikan. Iman Elia harus dimurnikan. Ya, awalnya dia setiap hari hanya mengandalkan 2 burung gagak. Tidak ada teman bagi dia. 2 burung gagak yang selalu membawa makanan. Mungkin habis hari ini makan, dia akan khawatir makanan berikut apakah masih dibawa oleh burung gagak. Tapi dia menjalaninya mungkin bertahun-tahun, sehingga dia memiliki iman yang kuat. Dan sekarang saatnya iman dia itu harus dimurnikan, dan Tuhan membawa dia ke Sarfat. Dan Tuhan mengatakan dia telah mengutus seorang janda untuk memberi dia makan. Nah, kita baca berikutnya di ayat ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Pada saat Elia sampai ke Sarfat, dia bertemu dengan si janda. Dia mengatakan pada janda, bawain aku air minum. Bagi janda untuk bawain air minum mungkin bukan suatu hal yang terlalu susah. Walaupun waktu itu sudah tidak hujan dan mengalami kekeringan, tetapi si janda itu membawain air minum. Tapi saat si Elia mengatakan bawain roti, maka si janda itu mulai bereaksi, mengatakan dia tidak ada apa-apa lagi, tinggal sedikit tepung dan sedikit minyak. Setelah diolah buat makan, dimakan oleh dia dan anaknya, maka mereka akan mati. Mereka tidak berpengharapan lagi. Padahal sebelum Elia berangkat ke Sarfat, Tuhan sudah mengatakan Tuhan telah memutuskan seorang janda untuk memberi makan pada Elia. Artinya Tuhan telah memberitahu pada janda, engkau harus memberi makan pada hambaku Elia. Tetapi ketika Elia sampai di situ dan si janda bertemu dengan si Elia, si janda tidak memiliki iman untuk memberikan makan pada Elia. Si janda juga takut akan kondisi dia. Si janda tidak punya pengharapan sama sekali. Nah, inilah saatnya Elia memurnikan imannya. Sebagai manusia normal, jikalau misalkan kita tidak mengalami Tuhan, mengalami supply Tuhan seperti Elia yang bertahun-tahun dari burung gagak yang tidak ada apa-apanya, mungkin dia melihat si janda itu sangat miskin. Si janda itu sudah tidak apa-apanya. Seharusnya dia itu yang sebagai hamba Tuhan, dia yang harus beri makan. Tetapi ini kok terbalik, dan Elia dengan tidak segan-segan mengatakan, berikan aku makan.
Nah, kita bisa lihat di ayat berikutnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Kan aneh. Orang sudah nggak punya makanan, tapi disuruh dibuatkan untuk dirinya sendiri. Nah, itu kan seolah-olah kalau dari kacamata manusia itu adalah egois. Tetapi terkadang Tuhan mau melakukan mujizat lewat hal-hal seperti begini. Karena si Elia imannya sudah dikuatkan, sudah dibentuk. Elia bukan lagi seperti Elia yang dahulu. Tapi Elia sudah mengalami Tuhan bertahun-tahun, sehingga dia tahu Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Oleh sebab itu waktu dia mengatakan pada si janda itu, bikinkan dia roti, dia memberikan janji Tuhan yang mengatakan, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempatnya itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Jadi si Elia itu udah benar-benar yakin pasti akan firman Tuhan, dan dia bisa menguatkan orang lain. Menguatkan orang lain yang tidak beriman dalam Tuhan. Terkadang kita ini dibentuk. Kita mungkin mengalami sesuatu hal yang tidak enak, karena kita sedang dibentuk. Kita sedang diubahkan untuk kita menjadi seorang pribadi yang mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah. Terkadang kita hanya mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah mati buat dosa kita. That's it. Setiap minggu saya harus pergi gereja, ataupun setiap minggu saya harus ikut KUL. That's it. Kita tidak benar-benar mengenal akan sifat dan karakter Tuhan kita. Kita tidak benar-benar membangun suatu iman yang teguh di dalam Dia. Maka Tuhan mengkarantinakan Elia, membentuk dia, mengubahkan dia, sehingga sekarang dia dimurnikan. Hidupnya telah diubahkan, dan dia sanggup mengubahkan hidup orang lain. Si janda yang tidak memiliki iman ini, akhirnya dia melakukan seperti yang dikatakan Elia. Karena imannya dikuatkan dengan firman Tuhan mengatakan, minyak dan tepungnya tidak akan habis. Dan dia percaya. Padahal pada mulanya, Tuhan yang mengatakan pada si janda, Tuhan yang memerintah pada si janda, engkau harus beri makan buat hambaku Elia. Tapi pada saat ketemu Elia, dia tidak punya iman. Maka terkadang kita diubahkan. Mungkin Tuhan akan memberikan pesan pada seseorang, tetapi orang itu tidak memiliki iman untuk jalani. Dan Tuhan, saat kita diubahkan, Tuhan sanggup memakai hidup kita untuk meneguhkan apa yang dikatakan Tuhan pada mereka, sehingga mereka beriman untuk menjalaninya. Nah, kita lihat berikut. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan Elia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempatnya itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apa maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Di sini kita dapat melihat bahwa si janda ini walaupun sedang mengalami mujizat di mana minyak dan tepungnya itu tidak habis, tapi ketika suatu masalah terjadi, suatu musibah terjadi di mana anaknya meninggal, dia mulai kehilangan iman lagi. Sehingga mengatakan pada Elia, "Apa maksud engkau ya abdi Allah datang kemari? Apakah engkau datang untuk membuat aku ingat akan kesalahanku?" Nah, saudara yang kasih Tuhan, di saat kita melayani seseorang, kita tidak bertugas untuk menghakimi seseorang. Kita tidak bertugas untuk mengungkit akan kesalahan seseorang. Seseorang yang sudah mengalami Tuhan, dia dapat kendor. Bahkan seorang pelayan Tuhan pun dia bisa menghilang, karena mungkin banyak sekali yang memfitnah dia ataupun mengata-ngatain dia, sehingga dia menghilang, mengatakan kesalahan-kesalahan yang berbuat. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Elia di ayat berikutnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas
di dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Elia tidak pernah mengungkit akan kesalahan si janda ini. Elia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, bahkan meminta ampun akan kesalahan si wanita ini. Saudara yang kasih Tuhan, di saat Tuhan mengampuni engkau, Tuhan mengampuni engkau 100%. Tuhan tidak pernah mengampuni engkau 80% dan menyimpan 20% untuk hitung-hitungan denganmu. Kita sebagai pelayan Tuhan, kita tidak berhak untuk mengata-ngatain ataupun untuk menghakimi siapapun yang pernah berbuat salah, baik sekarang ataupun masa lampau. Tugas kita yang orang-orang yang membawa pengaruh yang telah diubahkan adalah membawa mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab, Tuhan menghidupkan, Tuhan yang menyembuhkannya. Bukan urusan kita untuk menghakimi dia, mendakwa dia, mengatakan kesalahan dia. Kita bisa mengingatkan akan kesalahan mereka supaya mereka bertobat, tetapi bukan dalam konteks menghakimi mereka. Nah, sehingga di saat si Elia ini melakukan mendoain si anak ini dan anak ini sembuh, dan apa yang dikatakan oleh si janda ini. Kemudian kata perempuan itu kepada Elisa, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Ketika kita bisa menjadi seorang yang telah diubahkan, seorang yang setia melayani Tuhan, seorang yang melayani dengan caranya Tuhan, kita tidak menghakimi orang dan kita hanya melayani dengan hati yang murni, maka orang akan mengenal kita sebagai abdi Allah. Dan apapun yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, lewat Alkitab-Nya, dapat dihidupin oleh kita, sehingga orang dapat melihat bahwa kita adalah orang yang berbeda. Dari cerita ini kita dapat melihat bagaimana si Elia yang dari Tisbe Gilead itu, seorang kampungan yang akhirnya itu diakui sebagai seorang abdi Allah. Selama 3,5 tahun itu Elia tidak melayani siapapun juga selain si janda dan anak kecil, yaitu anak si janda ini. Hanya 2 orang saja selama 3,5 tahun, tapi Elia melakukannya. Tapi sebelumnya Elia itu harus dikarantina, harus dibentuk, harus diubahkan terlebih dahulu sebelum dia melayani. Nah, kita dapat melihat cerita yang berikutnya. Saudara bisa baca di rumah bagaimana Elia setelah menghidupkan anak ini dan dia pergi bertemu dengan Raja Ahab dan mulai mengadakan suatu pertandingan dengan nabi-nabi Baal untuk menurunkan api dari surga, yang akhirnya nabi Baal semuanya kalah dan terbunuh, dan Elia sanggup membawa umat Israel kembali kepada Tuhan. Jadi intinya, sebelum kita menjadi seorang transformer, hidup kita sendiri harus diubahkan terlebih dahulu. Nah, saya berikan saudara satu ilustrasi. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama beberapa teman pergi ke belakang padang. Waktu itu saya mengorder segelas teh susu. Nah, ini teh susunya. Ini benar teh susu. Teh dan susu. Kita dapat melihat teh susu ini telah dibikin dalam keadaan panas, tapi susunya itu mengendap di bawah. Itu seperti hidup kita. Kita telah banyak mendengar firman Tuhan, kita telah banyak membaca firman Tuhan. Bahkan kita telah dipenuhi Roh Kudus. Tetapi hidup kita seperti teh ini, tidak berubah. Waktu engkau minum teh ini, engkau hanya merasakan teh mungkin sedikit bau susu, tapi tidak ada manisnya. Tidak sempurna. Nah, seperti kita dikatakan adalah umat Tuhan, orang Kristen. Iya, tapi bisa juga kita hanya Kristen secara KTP. Nah, untuk mengubah teh susu ini menjadi benaran teh susu, kita butuh sebuah sendok untuk mengaduknya. Nah, setelah sendok ini mengaduk, maka teh dan susu itu dicampur menjadi satu dan jadilah teh susu. Kehidupan kekristenan juga sama. Kehidupan Kristenan bukan hanya kita menyerap sebagai teori, tetapi kita harus mempraktekkan keluar. Nah, terkadang untuk mempraktekkan keluar ini kita butuh sebuah sendok. Yang terkadang itu merupakan suatu permasalahan yang kita hadapi, yang mengaduk hidup kita, dan akhirnya apapun yang kita pelajari, Roh Kudus yang di dalam itu yang akan menguatkan kita dan membuat hidup kita berubah dari teh menjadi teh susu. Nah, untuk sebuah sendok ini tidak selalu bicara tentang suatu masalah sehingga kita dapat berubah, tapi kita dapat mengubah cara hidup kita.
kita dapat mendoakan orang lain, kita dapat mendekatkan diri dengan Tuhan, otomatis hidup kita itu akan pelan-pelan diubahkan. Kita dapat merenungkan firman Tuhan, karena semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mengubahkan hidup kita. Nah, seperti contoh, saya percaya saudara pernah makan ayam goreng. Bahkan para ibu-ibu juga pernah bikin ayam goreng. Nah, untuk bikin ayam goreng enak, selalu kita harus bumbui dulu. Kita harus bumbu, kita harus ungkep. Kita taruh, ungkep berjam-jam, dan habis itu kita goreng. Dan waktu kita makan, maka rasanya itu meresap ke daging-dagingnya dan terasa enak. Tapi apa yang terjadi jikalau kita hanya kasih bumbu, olesin di luar, terus langsung kita goreng tanpa kita ungkep? Maka pada saat cicipan pertama waktu kita makan, kita dapat makan rasanya dari bumbu itu yang enak sekali. Tetapi makin mendalam kita makan, daging itu tidak terasa akan ada rasa bumbunya, itu akan terasa hambar, tidak ada rasa apa-apanya selain rasa daging ayam. Begitu juga dengan kehidupan kita. Semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan semakin meresap di dalam hidup kita. Nah, waktu firman Tuhan meresap di dalam hidup kita, maka yang kita hidupin keluar itu akan berbeda. Karena semakin meresap, hidup kita itu diperbaharui, hidup kita diubahkan, sehingga kita dapat menjadi seorang yang diubahkan, seorang yang ditransform untuk menjadi transformers. Dan akhirnya kita dapat menjadi terang dan garam yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terang dan garam yang benar-benar bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Nah, saya percaya Tuhan memiliki rencana yang istimewa bagi setiap kita. Tuhan izinkan segala hal terjadi dalam hidup kita karena Tuhan memiliki tujuan, hanya supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus berbicara dengan kami, terus mengubah hidup kami. Biarlah hidup kami diubahkan menjadi pribadi yang seperti Engkau, menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, yang bisa menjadi seorang transformer yang mengubah hidup-hidup orang lain, terutama orang-orang yang masih di dalam kegelapan, yang masih belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah hidup kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi mengalami-Mu dan berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan.